Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mina Janilawati dari SCG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum PGBBL acara 4, yakni integrasi Ionic Framework dengan ArcGIS Map SDK for JavaScript. Untuk yang pertama, apa yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini? Pokoknya yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini adalah Ionic App, ArcGIS JS APA, dan juga kapasitor geolocation. Apa itu Ionic App? Jadi, Ionic App ini merupakan sebuah aplikasi yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Ionic Framework ini merupakan sebuah framework yang dapat digunakan untuk membangun sebuah hybrid apps. Framework Ionic menggunakan komponen-komponen yang mendukung pengembangan sebuah aplikasi. Terusnya, apa itu ArcGIS JS APA? ArcGIS JS APA merupakan sebuah APA yang dikembangkan oleh Esri untuk menampilkan atau mengakses map ke dalam sebuah aplikasi atau website. API ini menggunakan bahasa JavaScript dalam penggunaannya. Selain itu, API ini juga digunakan untuk menambahkan marker ke dalam peta. Jadi, misal kita menggunakan sebuah peta di sebuah aplikasi atau website dan kita ingin memberikan titik atau kita memberikan titik lokasi di mana keberadaan kita berada. Nah, kita bisa menggunakan ArcGIS JS API ini juga. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah apa itu kapasitor geolocation? Kapasitor geolocation merupakan sebuah plugin yang digunakan untuk mengetahui lokasi di mana aplikasi atau website dibuka. Plugin ini memungkinkan pengguna mengetahui lokasi mereka sekarang. Lokasi tersebut dapat ditandai dengan sebuah marker seperti yang tadi. Jadi, kapasitor geolocation itu untuk mengetahui di mana aplikasi itu digunakan. Nah, untuk markernya dapat digunakan menggunakan si ArcGIS JS API tadi seperti itu. Jadi mereka saling melengkapi. Mungkin pengantarnya itu. Nah, sekarang langsung bisa masuk ke dalam code. Nah, di sini itu kita ada beberapa angular yang digunakan. Nah, untuk dalam project sendiri kita tuh pertama yang pasti membuat sebuah Ionic App. Yaitu pertama kita membuat folder, lalu kita membuat si Ionic App-nya. Pembuatan Ionic App itu dilakukan di dalam PowerShell. Ini di Bash juga kita menggunakannya di Bash. Itu kita membuatnya terlebih dahulu, lalu kita menginstal library-library atau yang akan digunakan, contohnya seperti ArcGIS tadi. Contohnya adalah kita menginstal ArcGIS Core, seperti tadi ArcGIS JS APA, dan juga kapasitor geolocation, seperti itu. Nah, untuk di sini ada 5 halaman yang terjadi perubahan di dalamnya. Untuk pada Angular JSON, itu tuh ada di bagian ini, blok ini. Nah, blok ini tuh digunakan untuk apa? Untuk mengakses semua aset-aset yang ada di dalam modul ArcGIS yang telah diunduh tadi, seperti itu. Jadi, eh, pada saat aplikasi atau website dijalankan di akhir, nanti dia akan aset-aset yang ada di dalam library atau eh, ArcGIS, JS, dan APA ini akan bisa dimasukkan atau ditampilkan ke dalam aplikasi atau website tersebut. Itu. Untuk selanjutnya yang diubah itu bagian indeks. Indeks ini itu sebenarnya hanya menambahkan file CSS dan juga CSS dan juga JSON dari ArcGIS JSON API tadi. Nah, untuk CSS-nya itu pada bagian ini
Ini digunakan untuk mengakses CSS main yang ada atau disediakan di dalam ArcGIS dan APA tadi, seperti itu. Akan bisa ditampilkan ke dalam Maps. Nah, untuk JS-nya sendiri ini tuh digunakan sebagai script JSON-nya gitu. Nah, untuk homepage, misal kita ke homepage.html terlebih dahulu, di sini tuh hanya melakukan beberapa penambahan seperti penggantian ion title-nya, dan juga penggantian si M yang bagian MINX simple, juga MINX maps ini, hanya penggantian ini aja. Dan pada bagian bawah itu sebenarnya di sini kan ada kontainer yang mencakup yang gimana ya, tampilan utamanya atau div utama yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, di sini kan sebelumnya di bawahnya ada tulisan yang ditampilkan, nah itu dihapus dan hanya menyisakan ID-nya saja, yakni ID container. Seperti itu. Nah, pada ID container ini yang nantinya digunakan untuk menampilkan si maps-nya tadi. Ntar. Oke, mungkin selanjutnya kita ke homepage. Nah, untuk homepage ini hanya mengatur tampilannya kontainer, yakni dengan text align center. Dengan tinggi dan lebar itu 100%, jadi dia bakalan full, dan positionnya absolute, left right-nya juga nol. Jadi dia benar-benar full satu layar seperti itu. Nah, pada bagian ini ada banyak hal yang ditambahkan. Contohnya adalah tentunya import library atau yang akan digunakan seperti import map view, geolocation, graphic point, simple marker seperti itu. Untuk graphic point, simple marker ini digunakan untuk menambahkan markernya, sedangkan geolocation seperti tadi digunakan untuk mengetahui atau melakukan geocoding dari lokasi kita, gitu, untuk mengetahui lokasi kita atau lokasi aplikasi itu dijalankan. Nah, untuk map dan map view-nya ini digunakan untuk menampilkan peta di dalam div container tadi. Nah, yang pertama untuk ekspor klase ini ditambahin implements on init seperti itu. Nah, lalu ditambahkan dua buah variabel yakni latitude dan longitude untuk mendeteksi titik lokasi koordinat di mana aplikasi ini dijalankan. Nah, sebelum menggunakan bagian mencari lokasi pengguna, kita juga melakukan uji coba jika kita hanya memberikan posisi atau titik koordinat longitude dan latitude-nya. Jadi dia akan hanya pada aplikasi dijalankan. Dia akan langsung, antar mukanya akan langsung tertuju pada lokasi yang memiliki koordinat ini, seperti itu. Nah, karena kita akan menggunakannya untuk selalu fokus dimanapun aplikasi ini dibuka, jadi kita menggunakan script pada bagian cari lokasi pengguna seperti ini menggunakan constant coordinate await geolocation get current position, jadi kayak untuk mendapatkan posisi yang akurat seperti itu dari aplikasi ini di tempat di mana aplikasi ini dijalankan. Nah, seperti itu ini untuk koordinatnya menggunakan latitude dan longitude. Nah, ini tuh untuk mengambil dari hasil geolocation tadi. Nah, lalu menambahkan intense peta pada bagian ini itu untuk cons map atau untuk konstanta mapnya itu dengan base map topo vektor seperti itu. Nah, ini pada bagian baris 36 sampai 42 itu digunakan untuk menampilkan petanya tadi. Kalau yang atas kan untuk mengatur petanya. Misal petanya base mapnya apa atau apa gitu. Nah, yang bagian bawahnya itu untuk mengatur tampilan peta. Di mana peta itu akan diletakkan pada bagian kontainer atau ID kontainer tadi. Nah, untuk mapnya map dan zoomnya atau perbesarannya itu 17 seperti itu. Nah, untuk centernya dia menggunakan this longitude dan list this latitude pada bagian ini, yaitu hasil dari geolocation tadi. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menambahkan marker. Untuk menambahkan marker, kita menggunakan library argis underscore slice core juga. Jadi marker menggunakan argis slice core. Untuk simbol marker itu ada 3 tahapan. Ini simbol memberikan simbol maskernya, markernya, yakni di sini.
aku menambahkan hanya bulat lingkaran seperti itu. Nah, untuk warnanya sendiri itu coklat untuk bulatnya dan untuk outline-nya itu adalah conceal atau mirip seperti putih krem gitu. Nah, untuk markernya ini itu untuk menentukan si lokasi markernya diambil dari longitude dan latitude dari this longitude latitude asal dari geolocation tadi seperti itu. Nah, untuk grafik marker ini tuh tampilan markernya, bentuk markernya yakni geometrinya poin, simbolnya marker simbol seperti itu. Nah, tambahkan grafik ke peta nih. Ini tuh untuk menambahkan si grafiknya yang dibuat yang ditentukan tadi ke dalam petanya. Nah, untuk tampilannya ada di bagian ini. Nah, ini tampilannya. Nah, ini adalah titik ini. Ini adalah posisi di mana saya membuka aplikasi, yakni di alamat rumah saya. Kan tetapi di sini ada sedikit kekurangan, yakni masalah akurasinya. Jika dibandingkan dengan menggunakan Google Maps, di mana rumah saya berada di bagian sini. Ini adalah tempat di mana saya membuka aplikasi ini atau menjalankan aplikasi ini sekarang. Akan tetapi pada hasil Ionic App itu dia berada di sini, yang seharusnya dia lokasinya di bagian sini. Dapat diintegrasikan adalah ini. Ini bentuk ini adalah ini kan. Nah, untuk jalan ini itu ada ini. Nah, ini mungkin ada emang jalan yang belum terdeteksi yang ada yang include di dalam base map yang digunakan. Seperti itu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk akurasinya. Jadi dia akurasinya kurang. Seharusnya di bagian sini, tapi dia mendapatkan info lokasinya atau koordinatnya itu di bagian sini. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.